Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Oke, pernahkah kalian melihat aktivitas pada gambar? Ya, gambar tersebut menunjukkan sekelompok orang sedang bermain tarik tambang. Pada aktivitas tarik tambang, di situ terdapat dua tim, di mana keduanya itu menarik secara berlawanan. Nah, hal ini merupakan penerapan dari vektor. Sebenarnya, apa sih vektor itu? Oke, dalam fisika, besaran dapat dibagi menjadi dua menurut nilai dan arahnya, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar, itu besaran yang memiliki nilai saja. Besaran ini tidak memperhatikan arahnya. Contohnya itu ada massa, jarak, waktu, volume, dan energi. Kemudian besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi di sini selain memiliki nilai, besaran vektor juga memperhatikan arahnya. Contohnya apa? Contohnya ada perpindahan, kecepatan, gaya, dan momentum. Nah, dalam bab ini kita hanya belajar mengenai vektor. Kemudian, bagaimana sih cara menulis dan menggambar suatu vektor? Ada dua jenis cara menyatakan vektor, yaitu yang pertama dengan cara tulis tangan, kemudian yang kedua itu dengan cara cetakan. Nah, untuk menulis lambang vektor secara manual atau tulis tangan, ini biasanya ditulis dengan satu huruf dan di atas huruf itu diberi tanda anak panah. Bisa dilihat ya, ini, oke, ini ya, A, kemudian di atasnya terdapat garis dan tanda anak panah gitu kan. Oke, kemudian untuk buku cetakan, lambangnya itu biasanya ditulis dengan huruf tebal. Misalnya ini A atau F dengan bold. Kemudian, bagaimana cara menyatakan besar vektor? Besar vektor itu maksudnya panjang vektor atau nilai vektor. Nah, caranya adalah jika ditulis tangan, biasanya ditulisnya seperti ini. Ada tanda mutlaknya gitu. Kemudian untuk buku cetakan atau untuk ketikan itu biasanya ditulis dengan huruf miring. Tuh. Oke ya. Next. Oke. Vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Bisa dilihat seperti pada slide. Di sini ada anak panah dari A ke B. A itu adalah pangkal dan B itu adalah ujung. Panjang anak panah itu menyatakan besar vektor. Jadi misalnya seperti ini. Mana sih panjang anak panah itu? Maksudnya seperti ini. Dari A ke B, ini jika diketahui panjangnya, misalnya panjang anak panah dari A ke B itu adalah 60 cm. Misalnya ya, berarti 60 cm ini merupakan besar vektor atau panjang vektor atau nilai vektor. Kemudian arah anak panah itu mana ini? Ini adalah arah anak panah nih ya. Arah anak panah itu dari pangkal ke ujung, ini arahnya menyatakan arah vektor. Seperti itu. Oke ya, semuanya jelas? Oke, kemudian kita lanjut, bagaimana menyatakan suatu vektor? Vektor itu dinyatakan menggunakan sumbu kartesius, di mana sumbu kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah sumbu kartesius di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, dalam fisika itu dikenal dengan vektor satuan.
vektor satuan itu artinya memiliki nilai satu satuan gitu. Nah, X itu biasanya diberi lambang I dan Y itu diberi lambang J, di mana nilai I dan J karena vektor satuan, jadi besarnya I sama dengan J sama dengan 1, seperti itu. Oke, untuk menyatakan vektor posisi atau vektor perpindahan dalam suatu bidang R, itu dapat dinyatakan seperti ini ya. R sama dengan XI plus YJ. Tuh. Mana sih vektornya? Ini kalian lihat nih. Dalam suatu bidang terdapat vektor R. Ini vektor R. Oke. Nah, untuk menyatakan vektor posisinya atau vektor perpindahannya itu menggunakan ini. R sama dengan XI plus YJ. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana jika ditanyakan besar vektornya? Untuk besar vektornya, kalian menggunakan Pitagoras, cukup menggunakan Pitagoras. Apabila kalian perhatikan, coba perhatikan di sini. Oke, dari titik 0 kemudian ke sini ke I itu adalah X, ya kan? Kemudian dari titik ini 0 ke atas ini yang J itu adalah Y. Betul? Karena nilai I dan J itu 1, sehingga di sini yang tertulis adalah R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jika kalian perhatikan, ini merupakan persamaan dari Pitagoras. Oke. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Seperti itu kan, masih ingat? Nah, ini sama, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, nanti kita akan beri contoh. Kemudian bagaimana jika ditanyakan arahnya? Ingat, tadi vektor itu selain memperhatikan besarnya atau nilainya, juga memperhatikan arahnya. Oke, untuk arahnya itu menggunakan persamaan ini, tan theta sama dengan Y per X. Mohon maaf, di sini harusnya ada tetanya ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya. Oke, sebentar. Nah, di sini misalnya di sini theta ya, di sini theta. Nah, oke. Tan theta sama dengan Y per X. Kalian ingat dalam matematika di mana tan theta, tan sama dengan tan desa. Tan itu depan per samping, oke? Oke. Ini hanya mengulang ya, matematika. Tan desa, tan sama dengan depan per samping. Tan theta kan ini berarti theta, oke? Depannya mana? Oh, depannya adalah ini, garis ini kan? Garis ini adalah Y. Oke? Betul? Garis itu adalah Y. Kemudian samping. Samping itu yang mana? Ingat, ini sampingnya nih. Ini. Dari sini ini adalah sampingnya. Inilah yang disebut dengan X. Oke. Jadi asal mula persamaan dari tan theta sama dengan Y per X itu sebenarnya ini. Oke, paham ya? Kemudian R itu apa? R itu adalah sisi miringnya. Makanya tadi itu R, ya kan? Kalian kalau ingat Pitagoras itu kan persamaannya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu kan? C sama dengan akar dari A plus B. A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Seperti itu kan? Nah, ini juga sama. R sama dengan hanya simbolnya yang diganti. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya, paham? Oke. Nah, kita menuju ke contoh. Suatu benda berpindah 3 meter ke timur dan kemudian ke utara 4 meter. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Oke, yang A, nyatakan vektor perpindahan dalam vektor-vektor satuan. Yang B, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Oke ya, jika kalian menemukan soal cerita seperti ini, kalian tentu harus menggambarkan terlebih dahulu. Ingat, tadi untuk menyatakan suatu vektor itu menggunakan sumbu koordinat, ya kan? Dimana terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita bisa menggambarkannya terlebih dahulu. Di sini misalnya terdapat
sumbu X dan Y. Mohon maaf ya, gambarnya mereng gitu, karena tidak menggunakan penggaris. Oke, kalian lihat di situ telah ditetapkan bahwa arah timur itu sebagai sumbu X positif. Oke, dalam arah mata angin kalian ingat arah mata angin ya. Di sini kan timur, barat, selatan dan utara. Oke ya. Oke, arah timur itu menunjukkan sumbu X positif. Oke, ini berarti ada sumbu X dan di sini sumbu Y. Oke. Kemudian di situ suatu benda berpindah 3 meter ke timur. 3 meter ke timur. Sini berarti ya 3 meter ke timur. Misalnya di sini ada 3 meter ke timur. Kemudian terus kemudian benda tersebut ke utara 4 meter. Oke, 4 meter. Sini 4 meter ke utara berarti ke atas ya. Oke. Nyatakan vektor perpindahan dalam vektor-vektor satuan. Ingat, kita harus menggambarkan dulu mana vektornya. Oke, vektornya itu ini. Oke, sebentar. Nah, jika digaris kayak gini, vektornya itu ini. Oke, inilah vektor R. Oke, untuk menyatakan vektor perpindahan dalam vektor-vektor satuan seperti apa? Tadi ingat persamaannya bagaimana? Ayo, persamaannya adalah R sama dengan XI plus YJ. Oke, masih ingat? X-nya, ya sudah, ini kan nilai dari X. Oke, berarti 3I plus 4J. Oke ya. Inilah jawabannya, 3I plus 4J. Oke, paham? Oke. Oh iya, jangan lupa. Tadi berpindahnya sejauh 3 meter. Ada satuannya ya, berarti ini diberi satuan. Oke ya. 3I plus 4J meter. Gitu. Oke ya. Paham? Kemudian, untuk menentukan besar dan arah vektor perpindahan, kita ingat persamaannya kembali. Untuk menentukan besarnya bagaimana? Untuk menentukan besarnya, kita menggunakan persamaan seperti ini ya. Oke, jika dituliskan besarnya seperti ini, L sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya berapa? Oh, X kuadratnya 3. Ini kan? Nah, tinggal masukkan saja. Berarti 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter. Oh, berarti besarnya R di sini 5 meter. Oke ya? Ini besarnya. Kemudian arahnya. Arahnya seperti apa? Tadi cara mencari arahnya bagaimana? Ya, menggunakan tan theta. Oke. Di situ mencari tetanya ya. Ini theta. Oke. Mencari arah vektor berarti kita mencari tetanya saja seperti ini. Tan theta sama dengan Y per X. Oke. Y per X berarti 4/3. Ini adalah tan theta. Theta berarti sama dengan berapa? Nanti kalian bisa cari di internet atau bisa menggunakan kalkulator. Mencari theta itu dari tan theta sama dengan 4/3 itu tetanya adalah 53 derajat. Oke ya. Artinya ini. Kemudian arahnya jadi kemana? Jadi ini kalau misal dibaca, besar perpindahannya adalah 5 meter dan arahnya itu membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Seperti itu. Atau bisa dikatakan arahnya itu 53 derajat ke utara dari timur. Oke ya? Oke, paham ya? Paham. Oke, jika paham, kita lanjut ke penjumlahan vektor. Oke ya. Untuk penjumlahan vektor ini kita akan bahas pada video berikutnya.